Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita bisa diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu kita sebagaimana Allah memberikan taufik kita untuk belajar. Karena sebagaimana keterangan para ulama, innama yutlabul ilmu liyuttaqullahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk menjadi alat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih bersama karya yang sangat fenomenal dari Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Karya yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Imam Nawawi, memberikan rahmatnya, meninggikan derajatnya, begitu juga kedua orang tua beliau dan orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Seluruh umat Islam dimanapun berada semoga dijaga dan dirahmati, dan segala khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama bab taubat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita akan memasuki hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19, hadis yang cukup panjang. Maka kita akan bahas pembicaraan atau perpenggalan ya, karena biar tidak terjadi pengulangan. Jadi begitu hadisnya panjang, kita rubah metode kita nggak baca dari awal sampai akhir, tapi kita potong-potong agar kita bisa memangkas waktu, karena kita punya waktu tidak banyak, khususnya di 10 hari terakhir ini, dan kondisi banyak di antara kita juga sudah letih, sudah capek. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memberikan kekuatan kita, karena bertahan dari ba'da subuh sampai syuruk itu hal yang sangat penting. Burika li ummati fi bukuriha, umatku itu diberkahi di waktu paginya, di waktu pagi. Dan kita sudah jelaskan bagaimana para ulama kita itu mewanti-wanti untuk jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, walaupun capek. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan keterangan bahwa dulu para ulama klasik, walaupun capeknya minta ampun, baru pulang perjalanan jauh, tapi mereka berjuang untuk nggak tidur pada subuh, minimum sampai syuruk atau matahari terbit, karena disitulah prime time, waktu pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah memberikan kita keberkahan di waktu pagi ini, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan bersama hadis Zir bin Hubeish dan Sofwan bin Assal. Mari kita bersama dengan hadis ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam. Wa an Zir bin Hubeish, dari Zir bin Hubeish, qala ataitu Sofwan bin Assal, aku mendatangi Sofwan bin Assal radhiyallahu ta'ala an. Hadirin yang Allah muliakan, Zir bin Hubeish adalah ulama Kufah, ulama Kufah yang
sangat semangat dalam menuntut ilmu, alim, dan beliau belajar tekun dengan para sahabat. Di antaranya beliau bermulazamah dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Ubay. Dan masih ingat apa arti mulazamah? Mulazamah itu benar-benar mendampingi guru kita, ditempel terus gitu loh. Lazama yulazimu. Jadi gurunya ada di kanan, dia di kanan. Gurunya ada di kiri, dia ada di kiri. Jadi mulazamah tuh asyuyukh. Jadi beliau itu mulazamah dengan Abdurrahman bin Auf dan Ubay radhiyallahu taala anhuma. Dan para sahabat-sahabat yang khususnya dua sosok itu sebagaimana dijelaskan Imam Zahabi dalam Siyar. Nah, jadi ini sosok, ini cinta ilmu banget. Cinta ilmu. Mari kita simak. Qala ataitu Safwan bin Assal. Aku mendatangi Safwan bin Assal. Hadirin yang Allah muliakan, siapa Safwan bin Assal? Safwan bin Assal adalah salah satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, sahabi masyhur. Tapi kok saya nggak kenal Pak Ustadz? Ya belum tentu yang Anda nggak kenal itu nggak terkenal kan gitu ya. Udah pernah baca buku biografi para ulama apa belum? Belum sih. Ya udah. Emangnya kenal siapa aja? Ya Nabi sama Abu Bakar aja sih Pak Ustadz. Ya nggak. Ya sahabat yang terkenal bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi di antara Safwan bin Assal, beliau sahabat yang terkenal, salah satu tokoh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan dikenal dengan persahabatan beliau dengan Nabi SAW dan periwayatan beliau dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga diantara yang tinggal di Kufah, lalu beliau semangat dalam berjuang bersama Nabi SAW untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berjuang dan berperang dengan Nabi SAW itu 12 peperangan. 12 peperangan, cukup banyak. Dan beliau sendiri mengatakan, Ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thintai asyrata ghazwah. Aku itu berjuang, berperang bersama Nabi SAW 12 peperangan dalam hadits riwayat Imam Ahmad. Dan hadirin Allah muliakan, di samping memang punya mental pejuang, beliau juga sangat semangat dalam menuntut ilmu. Sangat semangat dalam menuntut ilmu. Dan Nabi sangat senang dengan kehadiran beliau ketika belajar. Nabi SAW puji beliau dan menjelaskan kepada beliau keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu, keutamaan ulama, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani. Kata Safwan radhiyallahu taala an, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan singkat cerita beliau katakan begini, ya Rasulullah, inni jitu atlubul ilma. Ya Rasulullah, aku ini datang dalam rangka menuntut ilmu. Jadi aku datang bukan untuk minta uang, mau curhat, atau mau curcol, mau ngobrol, pelarian, atau nggak ada kerjaan. Aku datang ini untuk menuntut ilmu. Dan bagaimana para sahabat datang untuk menuntut ilmu. Lalu Nabi SAW menyatakan, marhaba bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Marhaban bi talibil ilm. Marhaban sering kita dengar, marhaban di Ramadan dan seterusnya. Kalimat sambutan, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Talibul ilmi tahuffuhul malaikatu wa tadhilluhu bi ajnihatiha. Penuntut ilmu itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat dan dinaungi oleh mereka, jadi dinaungi oleh malaikat-malaikat, lalu dipayungi dengan sayap-sayap malaikat, hatta thumma yarkabu ba'duhu ba'dan. Lalu malaikat-malaikat itu saling
bertumpuk ke atas hatta yablughus sama'id dunya min hubbihim lima yatlub. Jadi sampai mereka itu bertingkat-tingkat sampai ke langit dunia. Kenapa? Karena begitu cintanya mereka terhadap ilmu yang dituntut oleh seorang penuntut ilmu. Jadi para sahabat tuh para malaikat tuh antusias ketika ada orang yang belajar. Jadi dinaungi, lalu dipayungi dengan dengan sayap-sayap mereka, dan mereka tuh sampai bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk naik ke atas. Kenapa? Karena cinta dengan ilmu yang dituntut. Dan kita tahu bersama kaidah, apabila malaikat itu antusias, itu berarti keberkahan. Itu berarti rahmat dan kasih sayang. Itu bukan hanya sekedar rame-ramean doang, seru-seruan, kerumunan. Udah pasti lagi kerumunan malaikat tuh nggak tahu, gue juga bingung nih mereka pada ngapain sih. Enggak, kalau malaikat udah antusias itu berarti ada rahmat, ada keberkahan, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tafsir surat Al-Qadar. Jadi ilmu itu penuh dengan keberkahan. Masih ingat makna keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan yang mengakar, yang banyak dan berkembang. Jadi di mana ada ilmu, di situ ada kebaikan. Di mana ada ilmu, di situ ada keberkahan. Di mana ada ilmu, di situ ada kasih sayang. Ya, kasih sayang. Jadi sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, di mana ada ilmu, maka di situ ada kebaikan, di situ ada keberkahan, dan di situ ada kasih sayang. Bagaimana tidak, jamaah sekalian? Bukankah ketika kita berbicara tentang ilmu, maka kita berbicara tentang Al-Quranul Karim. Iya nggak sih? Ketika kita bicara tentang ilmu, maka kita berbicara tentang Al-Quranul Karim. Karena sumber ilmu agama kita adalah Al-Quran. Sekali lagi, sumber ilmu kita adalah Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab suci yang kami turunkan, mubarakun. Berkah, mubarakun, diberkahi, banyak sekali kebaikan. Surat Al-An'am ayat 155. Jadi berbicara tentang ilmu, bicara keberkahan. Kenapa? Karena yang dibahas itu bukan katanya, bukan menurut saya, menurut pemikiran A. Yang dibahas adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang Al-Quran ini, adalah kitab yang diberkahi. Kitab yang diberkahi, jamaah. Dan penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu ini yang harus kita camkan bersama-sama. Malaikat tuh antusias banget gitu lah. Malaikat itu antusias. Dan bicara tentang ilmu, maka kita bicara tentang rahmat. Karena lagi-lagi bicara tentang ilmu, bicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Rahmat. Masih ingat surat surat Al-Isra ayat 84, ayat 82 ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quranul Karim ma huwa shifa', ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat untuk kesembuhan, wa rahmah lil mu'minin, dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Rahmat. Al-Quran itu ayat-ayatnya rahmat. Maka inilah info yang disampaikan oleh Nabi kita SAW kepada Sofwan bin Asal tentang ilmu. Bagaimana malaikat antusias. Dan lucunya, ketika malaikat antusias, manusianya males-malesan, jamaah. Itu agak lucu tuh. Padahal yang butuh itu manusia. Malaikat tuh udah kerjanya bertasbih, berzikir, dan gak pernah jenuh.
yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, kata Allah tentang malaikat. Malaikat itu bertasbih siang dan malam nggak pernah futur, nggak pernah futur, nggak pernah jenuh, nggak pernah bosan. Jadi kalau malaikat aja masih antusias, padahal mereka isinya udah ibadah terus, masa manusia malas? Yang kita sering futur, yang sering down, yang masalahnya banyak banget, yang pelik-pelik. Ini yang perlu kita camkan. Masa nonton bola bisa naik-naik gitu ya, naik-naik ke atas sampai ke tribun gitu, bela-belain, dan ngelihatnya tuh susah banget gitu loh. Ngelihat tuh sampai jinjit-jinjit karena nggak kelihatan. Kan gitu ya kalau partai-partai yang puncak, yang final tuh belum tentu datang ke stadion bisa nonton. Bisa jadi ngelihat-ngelihat tuh dari belakang-belakang nggak kelihatan. Itu bola tuh jamaah. Ilmu nih, ya Allah. Saking lapangnya tuh majelis, karena nggak ada orang, datang 5 menit sebelum bubar masih dapat saf pertama. Masya Allah. Itu kalau kajian, saking nggak ada orangnya. Alhamdulillah sih, enak loh tempatnya. Dapat saf pertama, dapat, alhamdulillah. Cuma datang jam kapan? 5 menit sebelum bubar. Kok bisa? Ya nggak ada orang. Antusiasmenya ini kurang gitu. Padahal inilah keberkahan, inilah rahmat. Makanya kita banyak masalah, dan banyak masalah kita nggak terselesaikan karena kita nggak semangat dalam menuntut ilmu. Nah, hadirin yang Allah muliakan, jadi Zir bin Hubeish bertemu dengan Sofwan bin Asal. Lalu kita lanjutkan. Zir bin Hubeish bertanya kepada Sofwan bin Asal, as'aluhu 'anil masa' 'alal khuffain. Aku bertanya kepada Sofwan bin Asal tentang masalah mengusap khuf, mengusap sepatu boot atau sepatu yang menutup mata kaki. Jadi ini adalah sebuah masalah yang sangat terkenal di dalam ilmu fikih. Nah, Zir itu datang ke Sofwan bin Asal untuk nanya itu. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Lalu Sofwan nanya sama Zir, wahai Zir, sebenarnya engkau tuh datang dalam rangka apa sih? Gitu loh. Kenapa nih datang? Dalam rangka apa nih kamu datang ke saya? Dalam rangka apa kamu datang ke saya? Hadirin yang Allah muliakan, lalu Zir mengatakan, ibtighaul ilm. Fakultu, Zir mengatakan, saya jawab, saya ini datang ke engkau semata-mata untuk mencari ilmu. Allahu Akbar. Semata-mata untuk mencari ilmu. Jadi kata beliau, semata-mata saya ini datang untuk mencari ilmu loh, gitu loh. Gak ada kepentingan lain. Pure, murni untuk mencari ilmu. Dan benar, para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Asim itu menceritakan, Zir itu pernah mengatakan, saya ini khusus datang ke Madinah di masa pemerintahan Utsman bin Affan itu hanya untuk bertemu dengan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Falaqitu Sofwan bin Asal, dan waktu itu saya ketemu Sofwan bin Asal gitu. Lalu dalam riwayat ini Zir tanya, hal ra'aita Rasulullah SAW, apakah engkau wahai Sofwan pernah melihat Nabi SAW? Kata Sofwan, iya, saya tuh berjuang dengan beliau 12 kali, tahu nggak gitu loh, 12 kali. Jadi dalam riwayat Asim ini memang benar, Zir itu khusus datang ke Madinah untuk bertemu dengan sahabat Nabi. Bayangkan, nggak ada kepentingan, nggak ada moda, nggak ada maksud untuk dagang, nggak ada maksud untuk traveling, liburan, enggak. Atau mau coba wisata kuliner, makanan-makanan khas Madinah, nggak ada itu.
niat khusus hanya untuk menuntut ilmu. Ketemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu zir. Itu Masya Allah. Hadirin Allah muliakan. Dan tadi kita sudah jelaskan, yang ditemui Sofwan bin Asal pun punya semangat menuntut ilmu yang besar juga. Jadi ini sama-sama dua sosok ini tuh sama-sama pencinta ilmu, jamaah. Si Zir mencintai ilmu, Sofwan juga mencintai ilmu. Ketemu nih klop. Dan seperti itulah hasrat orang-orang dulu, para sahabat, tabi'in, dalam ilmu. Dan itu yang membuat mereka maju, jamaah. Karena mereka itu mencintai ilmu. Hari ini yang membuat kita terpuruk, karena kita kurang suka sama ilmu kita. Kita kurang suka sama ilmu. Padahal semuanya itu harus diawali dari ilmu. Ketika Nabi membuat sebuah peradaban dengan izin Allah, diawali dengan apa? Apa ayat pertamanya? Ayat pertama dimulainya masa kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Dan baca, kita tahu kunci ilmu. Baca. Semua itu dari ilmu, jamaah. Semua itu dari ilmu. Bukan dari harta. Semua itu dari ilmu. Ayat pertama kali, baca. Baca. Bukan yang lain. Kenapa demikian? Karena hadirin yang Allah muliakan, kalau kita mulai dari ilmu, semuanya akan tersingkap. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Makanya dengan ilmu kita jadi tahu sholat, dengan ilmu kita tahu puasa, dengan ilmu kita tahu doa, dengan ilmu kita tahu zikir, dengan ilmu kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah, dengan ilmu kita tahu iman, dengan ilmu kita tahu bagaimana menyikapi keluarga, bagaimana menyikapi istri, itu dengan ilmu kita jadi tahu bagaimana menyikapi suami. Dengan ilmu kita jadi tahu bagaimana bicara, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bersikap, bagaimana menata hati, bagaimana menghadapi kondisi yang berat seperti ini misalnya. Itu semua dengan ilmu. Nggak bisa dengan harta semata. Nggak bisa dengan harta semata. Makanya kita tahu bahwa zaman dulu itu ada sebuah peradaban yang luar biasa. Peradabnya Nabi Sulaiman. Itu kan Nabi Sulaiman kerajaannya luar biasa. Tapi coba deh kita buka surat An-Naml ayat 15. Apa yang Allah angkat dalam ayat ini? Allah kata, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan kami telah berikan Nabi Daud dan Sulaiman ilmu. Ilmu dulu. Ilmu. Di dalam ayat Allah nggak bilang harta. Allah nggak bilang wilayah. Ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm, wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang mau akhirat, dia harus tahu ilmunya juga.
ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita pengen berhasil, kita ingin berubah, kita ingin istiqomah, tapi kita malas ngaji. Aduh, nggak bisa. Makanya hadirin Allah muliakan. Coba kita lihat nih. Orang-orang yang berhijrah, lalu berguguran, tidak istiqomah. Mereka punya kesamaan. Mereka punya benang merah. Walaupun yang satu ada di kota A, kota B, kota C, kota D. Kalau dilihat tuh, mungkin kita punya teman yang hijrahnya 3 tahun lalu tapi sekarang udah ngilang. Yang hijrahnya 5 tahun lalu tuh sekarang hilang. Yang hijrahnya baru 3 bulan yang lalu Pak Ustadz udah ngilang. Mereka punya kesamaan. Mereka tidak menuntut ilmu dengan benar. Mereka tidak menuntut ilmu. Itulah firman Allah, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar, bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang Anda hadapi. Surat Al-Kahfi ayat 68. Ilmu. Karena hijrah tuh nggak mudah. Harus ilmu tuh sepanjang masa. Makanya kan Imam Ahmad udah jadi ulama, udah tua, masih aja megang bolpen, megang pena maksudnya, semua nyatot masih. Ditanya, ya Imam Ahmad sampai kapan engkau belajar? Kau kan udah jadi ulama nih, masih belajar aja. Apa kata beliau? Berucapkan kalimat yang sangat terkenal, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Saya akan bersama pena ini sampai masuk ke dalam kubur. Artinya saya akan belajar sampai mati. Saya akan belajar sampai mati. Ini mutlak. Mereka menjadi generasi terbaik sepanjang sejarah umat Islam, sahabat dan tabi'in, karena mereka pencinta ilmu. Itu salah satu faktor. Makanya Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yulunahum thumma alladhina yulunahum dalam hadis Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Karena mereka mencintai ilmu. Generasiku siapa? Sahabat. Berikutnya siapa? Tabi'in. Dan lihat karakter mereka, cinta ilmu. Mereka rela datang. Zirkan kita dan ini orang Kufa, orang Irak datang ke Madinah hanya untuk ketemu sahabat. Biar bisa belajar langsung. Sofwan bin Asal datang kepada Nabi SAW untuk belajar langsung. Makanya Nabi marhaban bi thalibul ilm. Selamat datang penuntut ilmu. Dan harus istiqomah, memang harus istiqomah. Yang susah kan istiqomah. Yang susah kan belajar rutin. Nah itu susah. Karena memang untuk sukses di semua bidang, salah satu kuncinya adalah konsisten. Konsistensi itu penting. Dan jangan konsistensi belajar. Begitu kita berhenti belajar, maka disitulah kita akan timbul masalah. Apa masalahnya? Tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Karena sekali lagi Allah mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmunya? Maka untuk bisa sabar, untuk bisa bertahan, kita harus tahu ilmunya. Dan yang jadi masalah kan, saya mau tanya deh, masalah kehidupan kita nih datangnya sebulan berapa kali? Berapa? Sebulan sekali, sebulan 2 kali. Ya enggak ada Pak Ustadz. 3 kali sehari minimum Pak Ustadz. Setiap hari ada masalah. Nah kira-kira kalau masalahnya setiap hari banyak pula, mungkinkah kita bisa bertahan sedangkan kajian kita cuma sebulan sekali doang? Sedangkan Allah mengatakan Anda nggak bisa sabar
Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu dari masalah yang Anda hadapi? Nggak akan bisa. Ya kalau gitu kenapa ngajinya cuma sebulan sekali? Kenapa nggak istiqomah di kajian rutin? Kenapa nggak bela-belain? Habis aku capek ngantuk Pak Ustadz. Itu berangkat ke Madinah hanya untuk ketemu sahabat. Ada pesawat, ada Boeing pada saat itu, ada Airbus pada saat itu. Nggak ada kan? Harus berjuang jamaah. Dan mereka itu rela jalan kaki beribu-ribuan kilo hanya untuk ilmu. Karena mereka tahu itu kunci sukses. Itu kunci sukses. Dan ilmu harus dikejar. Ilmu harus dikejar. Hadirin yang Allah muliakan. Ilmu harus dikejar. Kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan sedikit lagi. Lalu ketika mendengar jawaban tersebut kata Sofwan bin Asal, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Lalu dipuji sama Sofwan, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena mereka ridho terhadap ilmu yang mereka tuntut. Jadi malaikat nih senang sama, ridho sama engkau nih, karena engkau nuntut ilmu. Dan kalau malaikat ridho, oh Masya Allah, itu kebaikan. Jadi jamaah sekalian, marilah kita memulai semuanya dengan ilmu. Dan poin terakhir pada kesempatan kali ini, perlu kita ingatkan kepada kita semua, khususnya konteks kajian Riyadhus Shalihin kita nih ya, yang live dan seterusnya. Ada rahasia sukses di dunia ilmu. Ada rahasia sukses di dunia ilmu. Apa rahasianya? Hadirin Allah muliakan, rahasianya adalah memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Itu kunci sukses. Kata para ulama, saya bacakan kaidahnya, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalih. Sesungguhnya bagian seorang hamba dari sebuah ilmu, dari ilmu agama, itu tergantung sedalam apa hatinya memuliakan dan mengagungkan ilmu. Sekali lagi, bagian ilmu yang akan didapatkan seorang hamba itu tergantung sedalam apa dia memuliakan dan mengagungkan ilmu. Jadi tugas kita bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, bukan hanya belajar, tapi tugas kita memuliakan. Dan itu yang kita lihat dalam riwayat ini. Bagaimana Zir itu memuliakan ilmu sehingga beliau mengejar ilmu. Mendatangi ilmu. Karena kaedah kehidupannya yang didatangi itu secara umum lebih tinggi gitu. Yang muda mendatangi yang tua, yang rendah mendatangi yang tinggi gitu loh. Kan begitu hadirin. Staf yang datang ke ruangan bos, sekretaris yang masuk ke ruangan bos gitu loh, mendatangi. Azir datang khusus ketemu. Nah kita juga nih, alhamdulillah kita udah ikut kajian, tapi nggak cukup sampai di situ. Udah dimuliakan belum ilmunya? Gimana nih caranya Ustadz? Yang pertama, tuh ilmu udah dicatat atau belum? Walaupun kajian online, walaupun ustadznya nggak ngeliat, dicatat nggak? Itu sunnah Nabi SAW. Qaidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan. Ustadznya nggak lihat, Allah lihat. Terus ini juga, ini paling penting, waktu kita ikut kajian online seperti ini, posisi belajar kita gimana? Mentang-mentang ustadznya nggak lihat, ada yang begini, Masya Allah, begini deh, oh Masya Allah, Masya Allah, tiduran, kaki diangkat,
Baring, Masya Allah. Bener, ketika ditanya bisa ngulang lagi karena emang dia orang cerdas. Tapi intinya bukan kecerdasan. Intinya bagaimana memuliakan. Ini kaidah bagian seorang hamba dari ilmu tergantung sedalam apa dia muliakan dan dia mengagungkan ilmu. Itu kaidah. Kalau orang-orang cerdas zaman dulu kaidahnya begini, mungkin nggak kita yang cerdasnya pas-pasan bisa dapat ilmu hanya mengandalkan kecerdasan kita. Ini kaidah para ulama besar. Ini kaidah Imam Syafi'i yang diterapkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, memuliakan sambil ngobrol, mentang-mentang nggak di masjid, mentang-mentang kajiannya di rumah, ngobrol A, ngobrol B, C, udah suka-suka deh. Tapi kan ustadz yang ngeliat, ini kan bukan tentang ustadz, ini tentang Rabbul Alamin, ini tentang ilmu Allah. Anda yakin kalau Allah lihat Anda? Kajian kan bukan berinteraksi dengan ustadz, kajian tuh pada dasarnya berinteraksi dengan yang punya ilmu Rabbul Alamin. Ini hanya sarana aja. Ini hanya justru di kajian online lah ujian keikhlasan sesungguhnya. Ujian muraqabatullah sesungguhnya. Kalau di masjid ustadznya ngelihat oke pada semangat, pada serius, kenapa nggak enak sama ustadz? Apalagi kalau ustadznya tegas suka negor, udah nggak berkutik. Tapi pas nggak bisa dilihat, itulah ujian muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ujian keikhlasan. Kita nih bersikap baik, beradab karena ustadz, karena guru, atau karena Allah. Itu ujian keikhlasan. Kalau datang ke kajian, kalau datang ke masjid, bisa nggak ikut kajian begini tuh? Sambil santai duduk, bisa nggak? Ya enggak lah. Terus kenapa sekarang bisa? Berarti kan karena ustadz, bukan karena Allah. Kecuali kalau kita katakan bahwa Allah hanya ada di masjid, na'udzubillah. Kalau di rumah Allah nggak lihat, na'udzubillah. Muliakanlah ilmu. Itu para ulama datang jalan kaki, kita cuman online aja. Effortnya tuh sedikit. Masa nggak bisa juga? Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita nggak disuruh jalan kaki dari Irak ke Madinah. Kita duduk manis. Masa nggak bisa juga? Ada yang diam-diam sih, tapi tidur. Udah begini terus. Hadirin yang Allah muliakan. Kalau dia kajian depan ustadznya atau depan syekh di masjid, berani nggak dia tidur begitu? Nggak berani kan? Kenapa sekarang berani? Berarti bukan karena Allah selama ini adabnya, karena ustadz, karena gurunya. Sedangkan kita beradab lillahi azza wa jal, karena Allah. Oke, nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Katanya mau masuk Riyadhus Shalihin, mau masuk taman orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu depan belakang sama. Betul, pasti orang soleh khilaf. Tapi ingat kajian kita sebelumnya, begitu khilaf, dzakarullah. Surat Ali Imran ayat 135, dzakarullah, langsung ingat sama Allah. Ingat sama Allah, bukan ingat sama guru. Ingat sama Allah. Ingat sama guru bagus, ingat wajengannya, bukan karena takut makhluknya. Ingat nasihat gurunya. Oh iya, kata guru ana ini harus ingat sama Allah. Ah itu jamaah. Ini ujian muraqabah, merasa diawasi nggak sama Allah. Ujian keikhlasan. Kita beradab karena siapa? Kita beradab karena siapa? Kecuali kalau darurat, nggak ada masalah. Betul, nggak bisa disamakan secara mutlak antara kajian off air di masjid dengan on air seperti ini. Tetapi yang namanya kendala kan, ya udah pas kendalanya aja. Allah Maha tahu. Jadi kita bukan mengatakan nggak boleh secara mutlak ya, kita berinteraksi dengan Allah. Jadi nggak perlu beralasan terlalu panjang dengan manusia. Kira-kira nih, ini aja simpelnya aja. Misalnya sambil dipanggil orang tua gitu lah. Akhirnya kita namanya juga di rumah lagi seru-seru dipanggil orang tua.
Kira-kira nanti ketika Allah tanya di hari kiamat, kita bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, ahlan wa sahlan, udah santai aja. Kan bukan cari justifikasi di hadapan guru kita, tapi bisa nggak menjawab ketika Allah tanya pada hari kiamat nanti. Kalau bisa jawab, sudah selesai. Maka jangan tidur, jangan santai, duduk benar, duduk. Jangan kaki naik gitu, sambil tiduran, sambil berbaring, sambil guling-guling, sambil tengkurap, sambil main sama anak-anak. Nggak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Itu mempengaruhi keberkahan ilmu kita. Mungkin secara konten dan maklumat kita dapat ilmu, tapi secara keberkahan kita nggak dapat. Ilmu itu yang penting berkahnya, bukan sebatas banyak maklumatnya. Banyak maklumat nggak berkah, percuma. Itu yang perlu kita camkan bersama. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk tanya jawab. Apa nggak usah ya? Kayaknya kita butuh istirahat. Makasih banyak. Semoga Allah menjaga semangat kita di 10 hari ini, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di malam ganjil beberapa saat yang lalu, malam ke-23, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita bagi yang sudah istiqomah di 21, 22, 23, dan bagi yang merasa nggak maksimal atau ketiduran tadi malam, aduh aku nih ketiduran Pak Ustadz. Tidurnya dari jam berapa? Dari jam 8. Bangunnya jam 4.15. Aduh, itu mah bukan ketiduran. Tapi kalaupun ketiduran, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa memanfaatkan nanti malam, lalu malam 25, malam 26 dan seterusnya, dan segera perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah dan perbaiki amal kita di siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan lanjutkan hadis ini insyaallah di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.